Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini mau bicara soal macet ya. Selama ini kan kalau macet itu solusinya adalah dari yang aneh-aneh gitu ya. Oh, kendaraan lama nggak boleh masuk di kota. Oh, plat nomornya harus ganjil genap. Oh, nggak boleh masuk sepeda motor. Oh, mobilnya harus penumpang berapa gitu ya. Solusi macet seperti itu. Ya tentu solusi macet seperti itu hanya mengalihkan masalah ya. Tempat yang asalnya macet jadi nggak macet, tapi ya tempat yang biasanya nggak macet jadi macet. Orang-orang disuruh naik angkutan umum, tapi kalau untuk tempat-tempat tertentu namanya angkutan umum itu nggak layak, nggak aman, nggak reliable. Maksudnya kalau pas butuh kok nunggunya lama gitu ya. Soal biaya juga kadang ya ada yang jadi mahal juga. Belum lagi kan namanya angkutan umum sifatnya universal ya. Jalurnya nggak selalu sama dengan kebutuhan kita. Kadang ya untuk menuju tempat angkutan umumnya jadi jauh. Kalau yang tempatnya pas dengan angkutan umumnya enak biasanya. Bisa lebih cepat, bisa lebih murah. Nah, kalau yang nggak pas, bisa lebih mahal, bisa lebih lama. Atau dua-duanya. Selama ini pemerintah itu anehnya selalu ya studi kasus itu ke luar negeri. Padahal ya di luar negeri macetnya itu bisa beda. Macetnya itu bisa ya karena pelayanan tol, karena apa gitu ya. Macetnya memang ada yang terlalu banyak kendaraan. Tapi ada satu hal yang beda yang harusnya itu diperhatikan. Yaitu faktor manusia. Karena ya rasanya kalau untuk Indonesia ini, kalau orangnya tertib, macet itu akan terjadi sangat jarang. Yang masalah utama itu adalah dari ketertibannya. Ya entah ya, apakah ada usaha untuk menertibkan seperti itu? Apakah ada usaha misalnya orang yang menyebabkan macet kena tilang gitu? Nggak ada ya rasanya. Sementara itu di luar negeri yang namanya serobotan itu rasanya termasuk jarang. Kalau ada yang nyerobot diantemi wong akeh. Sementara kalau di Indonesia orang nyerobot berani ngantem yang menegur. Kan malah seperti itu ya, malah kebalikan. Jadi orang nyerobot itu biasanya nggak pernah yang ngerasa salah. Oh, saya berhak nyerobot, ini jalan-jalan saya, orang lain harus ngalah sama saya. Nggak peduli apa yang saya lakukan, orang lain yang salah. Kenapa kok saya nyerobot nggak ngasih jalan dia? Kan seperti itu karakternya orang Indonesia. Selama nggak ada hukuman, ya bakal makin parah lah ya. Apalagi ketika mau nggak mau kita harus mengakui yang namanya surat izin mengemudi itu wis lemah ya. Yang diuji juga pengetahuan jalan tapi bukan pengetahuan etika. Kalau ceritanya ujian ujian SIM itu pakai menunjukkan etika. Oh, melakukan gini biar jalannya nggak macet. Rasanya nggak ada ya soal ujian SIM yang seperti itu. Dan bisa aja kebanyakan yang pemilik SIM nggak pernah lihat soal-soal yang macam etika seperti itu. Soal polisinya ngasih pendidikan ke orangnya rasanya nggak mungkin ya.
Karena sering kita lihat yang ditilang merasa bener, nggak terima, bahkan marah-marah, adu pukul mungkin ada juga. Yang bakar motor aja ada ya. Ya walau itu mungkin merasa dipersalahkan atau bagaimana gitu. Tapi ya wes kebiasaannya orang Indonesia itu nggak pernah merasa salah, merasa ya jalan ini miliknya sendiri. Semua orang seperti itu, sehingga ya bahkan orang yang di jalan lengang itu nggak berani kencang, jalan cuma 40, 30 gitu ya. Orang lambat, super lambat pun ya, ketika kondisi jalan perempatan, pertigaan gitu, ya nyela tuh. Padahal dia sama sekali nggak ada kebutuhan kencang, nggak ada kebutuhan untuk ya bisa sampai tujuan dengan cepat gitu ya. Dia kalau jalan nyantai, depan kosong sama sekali nggak ada apa-apa, dia cuma jalan 30 km per jam. Tapi kalau pada saat kemacetan gitu, dia akan nutup jalan. Jadi memang karakternya seperti itu. Pendidikan karakter ya sayangnya susah ya, karena di sekolah sudah nggak ada pendidikan lagi. Pendidikan moral wis hilang kayak ya. Pendidikan etika apalagi. Yang namanya Tepawasi Loro is gak ono. Nggak ada kepikiran, oh kalau saya melakukan ini berarti saya menghalangi rezekinya orang lain, berarti nutup rezeki saya. Oh no, sing kepikiran nggak mau. Bahkan rasanya yang paling alim sekalipun ya kalau di jalan bisa beda. Jadi orang menghambat di jalan gitu, bikin macet di jalan gitu, nggak berpikir bahwa dia akan jadi ibaratnya duri di jalan gitu, ibarat jadi penghalang di jalan, sama sekali nggak kepikiran. Jadi ya soal moral itu terakhir lah. Padahal jelas-jelas yang dia lakukan nggak bermoral, nggak sesuai ajaran agama atau apa, cuek. Karena ya entah kenapa itu nggak sampai kepikiran sampai ke situ. Kepikiran bahwa yang ia lakukan itu nggak bagus. Memang sih ya, walau orang-orang itu ngeyel, diomongin polisi ngeyel, diajari orang lain itu malah ngamplengi sing ngandani ya. Ya minim perlu ada usaha lah untuk ngasih tahu bahwa ya itu salah, itu nggak sesuai dengan ajaran agama, itu nggak bermoral, itu buruk. Karena ajaran agamanya kan ya kalau ada duri di jalan, pinggirkan, ambil, tepikan. Nah ini orang malah niat bikin macet, orang malah niat jadi duri di jalan. Jadi bukannya ngambil duri di jalan, tapi justru jadi duri di jalan. Dan ya kok kayaknya gak ono yang melakukan seperti itu. Apa nggak kepikiran atau bagaimana itu? Harusnya ya kalau ingin mengurangi macet, bagian itunya dulu lah, mensosialisasikan bahwa yang namanya bikin macet itu dosa. Seperti halnya kalau ya kita ambil duri dari jalan ya, kita pinggirkan, itu ada pahalanya. Kita sendiri jadi duri di jalan itu adalah dosa. Jadi pakai serem-serem, pakai ya, masuk neraka atau apalah, amalnya nggak akan diterima, karena kita akan jadi sasaran penyesalannya orang lain. Kita jadi harus minta maaf ya untuk mereka-mereka yang kita buat jadi macet, apalagi untuk mereka-mereka yang rezekinya sampai terganggu atau bahkan berkurang ya karena ya kita bikin macet. Iya ya, penulis cuma ngomong rezeki ya. Ya ada juga yang kasus ambulan kan ya.
orang yang nyawanya hilang karena gagal diselamatkan karena kehalang macet. Nah itu kan makin tinggi lagi levelnya. Untuk mengurai kemacetan sendiri ya sayangnya butuh skill ya. Nggak cuma butuh kemauan saja, tapi juga skill. Karena ada yang pinginnya gak macet, berusaha mencegah macet, tapi akhirnya malah jadi makin parah bisa aja. Yang namanya polisi cepek pun levelnya macam-macam. Ada yang karena ada polisi cepeknya jadi lancar lalu lintasnya. Ada yang justru karena ada yang mengatur itu malah jadi makin macet. Jadi justru kalau nggak ada orang itu malah lancar, kalau ada orang itu malah justru jadi macet. Nah kan ada kayaknya ya yang seperti itu. Nah terus usaha-usaha untuk mengurangi kemacetan. Kalau menurut penulis usaha-usaha yang jelas nggak masuk akal ya. Usaha-usaha yang kalau menurut penulis usaha-usaha yang jelas nggak masuk akal. Yang ngapain didukung? Dulu sempat ono wacana, kendaraan listrik mengurangi kemacetan. Podo ae. Nyuruh orang yang pakai sepeda motor sekarang untuk naik mobil katanya mengurangi kemacetan. Itu makin parah itu. Naik motor aja bikin macet, apalagi kalau orang yang sama naik mobil. Orang yang hobinya menutupi jalan dalam kondisi pakai sepeda motor yang kecil aja dia bisa bikin macet. Kalau pakai mobil ya makin hebat lagi kemampuan dia untuk bikin macet. Justru orang-orang yang jagone bikin macet kalau naik mobil, suruh dia pakai motor. Karena kalau pakai motor dia paling enggak cuma menghalangi semenit lah, 30 detik lah. Sementara kalau dia pakai mobil bikin macetnya bisa sampai setengah jam, 1 jam. Karena mobilnya bikin lalu lintas benar-benar berhenti, guys, sana dindi. Kalau dia pakai sepeda motor kan ada yang bisa mengangkatkan sepeda motor dia sehingga nggak bikin macet lagi. Kalau mobil, sopo sing iso ngangkat. Terus solusi kalau misalnya kayak perempatan kayak gini yang mbok dibikin jalan layang ya. Ya bener lah kayak solusi yang jalan layang di Aloha itu. Lumayan kemacetannya berkurang walau masih ada. Yang jalur muternya itu yang belum ada. Ya harusnya jalur muter itu dihilangkan wis. Jalur muter dikasih jalan layang sendiri lah. Yang namanya perempatan dihilangkan. Bicara soal jalan layang ini penulis jadi inget game ya, Test Drive Unlimited yang di Wahoo, Test Drive Unlimited yang pertama. Namanya jalan layang. Gila-gilaan. Semua jalurnya. Pilihan jalannya banyak. Yang namanya perempatan sangat sedikit sekali. Yang namanya kendaraan harus berhenti, harus nunggu itu sangat sedikit sekali. Untuk kemana-mana bisa cukup dengan pindah jalur. Jalannya juga lebar, ada yang sampai 8 lajur kalau nggak salah. Ya memang sih kita mungkin nggak bisa mengharapkan seperti itu karena berbahaya juga ya, karena jalannya sampai pirang tingkat bertingkat-tingkat, saking banyak tingkat-tingkatnya sampai mengerikan sekali ya tingkatnya. Kalau di Indonesia dengan kualitas yang seperti itu malah bikin takut. Belum lagi kalau ada yang bertempat tinggal di bawah jembatan terus bakar-bakar. Padahal katanya kalau
beton kebakar itu kekuatannya akan berkurang, resiko jatuh. Ngeri lah wis. Yang ini aja jalan layang bawahnya dipagari. Kalau jalan layangnya rumit kan nggak mungkin dipagari. Ya banyak juga saya yang ngomong ya, kendaraan makin banyak, jalan nggak makin banyak. Ya bagaimana lagi ya, namanya jalan rasanya sulit untuk diperbanyak. Yang lebih mungkin itu adalah kalau perempatan dikurangi, itu yang lebih masuk akal. Kalau pakai bundaran pun ya rasanya masih kurang pas. Yang lebih cocok ya adalah gimana caranya mengurangi perempatan. Paling enggak kalau mengurangi perempatan, jumlah lahan yang harus digusur nggak begitu banyak. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.